10 Jenderal TNI Polri yang korupsi di Indonesia. Kasus korupsi di tanah air makin mengkhawatirkan. Tidak hanya anggota dewan atau menteri, kasus korupsi di Indonesia juga rupanya menjerat jenderal polisi dan jenderal TNI yang membuat miris masyarakat. Lingkaran setan sejumlah kasus korupsi di Indonesia ternyata menyeret para jenderal polisi dan jenderal TNI. Padahal, sebagai aparat penegak hukum, seharusnya mereka memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Namun, nyatanya ada sejumlah petinggi Polri dan TNI yang cawe-cawe dengan pihak swasta melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, beberapa kasus tersebut diantaranya telah merugikan negara hingga miliaran rupiah. Lantas, siapa saja jenderal polisi dan jenderal TNI korupsi? Melansir Brilio.net dan sumber lain, simak daftarnya di bawah ini. 1. Marsma TNI Fahri Adami. Marsekal pertama TNI Fahri Adami adalah jenderal TNI yang terseret kasus korupsi karena penyalahgunaan wewenang. Perwira tinggi bintang 1 TNI AU itu merupakan tersangka dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland, AW101. Atas kasus tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian 220 miliar rupiah. 2. Brigjen TNI Teddy Hernayadi. Brigjen TNI Teddy Hernayadi adalah jenderal TNI korupsi yang divonis seumur hidup oleh pengadilan militer. Jenderal bintang 1 TNI AD ini terbukti korupsi anggaran pembelian alutsista tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar US $12 juta. Kasus korupsi sang jenderal membuat kaget dan sempat heboh beberapa tahun silam. 3. Laksma TNI Bambang Udoyo. Laksma TNI Bambang Udoyo merupakan jenderal TNI korupsi terkait suap proyek satelit monitoring di Bakamla. Saat korupsi, dia merupakan Direktur Data dan Informasi Bakamla. Melansir Detikcom, ex-petinggi TNI AL itu menerima suap SGD 105.000 atau 1 miliar rupiah dari PT Melati Teknovo. Divonis 4 tahun 6 bulan. Pensiunan jenderal tersebut kembali ditetapkan tersangka KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi Bakamla. 4. Komjen Pol Suyitno Landung. Komjen Pol Suyitno Landung adalah polisi korupsi yang terjerat kasus korupsi LC fiktif BNI pada 2006 silam. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri itu divonis 1 tahun 6 bulan. Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri tersebut terbukti menerima gratifikasi mobil Nissan X-Trail. 5. Komjen Pol Susno Duaji. Komjen Pol Susno Duaji terjerat kasus korupsi suap PT Salma Arawana Lestari dan pemotongan dana pengamanan Pilgub Jabar. Polisi korupsi tersebut dilakukan saat dia menjabat Kapolda Jabar. Pengadilan pun memvonis 3,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Susno dituntut membayar uang pengganti 4 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Setelah bebas, kini Susno Duaji menjadi petani. 6. Irjen Pol Joko Susilo. Nama Irjen Pol Joko Susilo dikenal sebagai petinggi Polri yang terseret kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Jenderal Bintang 2 Polri ini terbukti menerima 32 miliar rupiah dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Ex-Kakor Lantas Polri itu divonis 10 tahun penjara dan hampir semua asetnya disita, salah satunya rumah mewah Joko Susilo. 7. Brigjen Pol Didik Purnomo. Korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri juga menyeret Brigadir Jenderal Pol Didik Purnomo. Polisi korupsi itu terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama. Dia divonis 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. 8. Brigjen Pol Samuel Ismoko. Brigjen Pol Ismoko merupakan terpidana kasus LC fiktif BNI. Dia terbukti menerima suap dan divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Saat kasus tersebut, dia merupakan Direktur 2 Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri. 9. Irjen Pol Raja Erisman dan Brigjen Pol Edmond Ilyas. Irjen Pol Raja Erisman dan Brigjen Pol Edmond Ilyas adalah duo polisi korupsi atas kasus pajak Gayus Tambunan. Keduanya merupakan mantan Direktur 2 Ekonomi Khusus Bareskrim yang menangani kasus mantan pegawai pajak Gayus Tambunan. Meskipun terseret kasus korupsi,
Irjen Pol Raja Erisman menjabat Kapolda NTT sebelum akhirnya pensiun. 10. Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Terakhir adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Petinggi polisi itu merupakan terpidana kasus suap red notice konglomerat korupsi Joko Chandra. Mirisnya, dia terbukti menerima SGD 200.000 dan 370 dolar dari pengusaha Joko Chandra terkait penghapusan status red notice. Sang jenderal divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan.